Hosea pasal 1. Sebentar dulu, saya akan bagikan hari ini pasal 11, tapi mari kita lihat sebentar pasal 1. Ayo kita lihat Hosea pasal 1. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Pasal 1 dulu, bukan pasal 11 ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, atau kita lihat dulu tentang Hosea ya, ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi pada waktu itu ada banyak perkataan Tuhan pada zaman ini. Salah satu di antaranya Tuhan berbicara kepada Hosea sebagai seorang nabi. Artinya nabi itu adalah bagaimana Tuhan berbicara. Perkataan Tuhan disampaikan kepada seorang nabi untuk dilakukan, untuk dipraktekkan, untuk dikerjakan. Disitulah Tuhan berbicara. Dulu Tuhan berbicara lewat nabi salah satunya. Dan pada masa itu Tuhan berbicara kepada Hosea. Apa katanya? Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal, dan peranakkanlah anak-anak Sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur pada tanah Israel di lembah Israel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Ruham kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahku. Nama-nama yang jelek yang diberikan kepada anak-anak Hosea. Iya. Jadi kalaulah misalnya saudara disuruh mengawini perempuan Sundal, bagaimana kira-kira? Mau? Iya. Lihat ceritanya bu, begitu kira-kira dia. Iya. Tapi Hosea ini seorang nabi loh. Orang yang mengasihi Tuhan. Apa kata orang kalau dia mengawini perempuan Sundal? Bukankah ini di mata keluarga, di mata kerabat, di mata handai tolan itu adalah merupakan hal yang buruk kalau dia mengawini perempuan Sundal itu? Tapi inilah yang disuruh oleh Tuhan untuk dilakukan, supaya ini adalah merupakan gambaran bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan.
menjadi sebuah alat perang. Hosea disuruh untuk mempraktekkan apa yang harus terjadi kepada bangsanya dan bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada bangsa yang bersundal, bangsa yang tidak lagi menghormati Allah Tuhan bangsanya sendiri, Allah yang sudah memilih bangsa itu, Allah yang sudah menetapkan bangsa itu menjadi bangsa pilihan, bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia memanggil nenek moyang Abraham, pergilah, tinggalkanlah kampungmu, tinggalkanlah rumah bapakmu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Dan ketahuilah bahwa aku akan memberkati engkau. Inilah panggilan yang khusus yang Tuhan katakan, supaya bangsa ini kelak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa kita. Jadi kalau ini milik kesayangan, kalau ini umat pilihan, milik kesayangan Tuhan, maka seperti apapun kesalahannya, Tuhan akan kembali mengangkatnya. Tuhan akan tetap mengasihi, Tuhan akan tetap menarik orang itu. Inilah cinta kasih Tuhan, cinta kasih Allah kepada manusia itu, tetap mengasihi orang-orang berdosa. Cinta kasih Allah itu tetap mengasihi manusia, seperti apapun manusia ini dekilnya, seperti apapun manusia ini jeleknya, seperti apapun manusia ini berdosanya, Allah tetap mengasihi kita. Allah merindukan supaya kita bertobat, Allah merindukan supaya kita menyembah Dia. Tapi bukan berarti suka-suka hati kita, ya. Bukan berarti suka-suka hati kita. Kalau begitu Allah akan tetap kasih. Seperti apapun aku, Tuhan tetap menerimanya. Tapi sampai waktunya. Kalau Malik Kundang tadi, ibunya tadi, ketika anaknya sukses, ketika anaknya itu tidak mau menerima dia, tidak lagi mengaku dia sebagai ibunya, apa yang terjadi? Ibunya itu mengutuki anak itu, sehingga anak itu menjadi batu. Itu ceritanya. Tapi Tuhan tidak akan mengutuk kita. Tuhan tidak akan mengutuk umatnya. Dia memanggil Hosea, mempraktekkan hidupnya supaya bangsa Israel melihat betapa besarnya kasih Allah kepada mereka. Gambaran inilah saudara, gambaran bangsa ini. Tuhan mengasihi mereka sama seperti Hosea memberi dirinya, mengambil Gomer menjadi istrinya, untuk mengasihinya, untuk melahirkan anak-anaknya, memberi anak seperti yang tidak dipikirkan. Tapi bisakah kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau seperti yang tidak kita pikirkan? Atau kita bisa mengasihi orang lain seperti yang tidak kita pikirkan? Tadi saya sudah membawa Bapak Tio dalam doa. Hari Selasa yang lalu dia dioperasi di rumah sakit juga. Kakinya yang sakit oleh karena infeksi. Waktu itu kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, itu pasang pen karena kecelakaan. Dan waktu itu dioperasi supaya diangkat pen itu, tapi setelah diangkat pen itu ternyata masih ada yang tinggal. Ada lagi pen yang mungkin nggak tahu saya berapa lagi yang tinggal, dan ada juga bautnya yang tinggal di dalam. Kan kita kadang-kadang merasa seperti apa kalau seperti inilah cara kerja daripada medis yang ada. Sepertinya sembrono, kan begitu ya. Kenapa nggak dilihat berapa? Kan bisa tahu berapa. Di fotonya kan sudah jelas ada berapa yang ada. Apakah memang tidak bisa? Apakah mungkin saya juga nggak mengerti. Tapi kadang-kadang kalau kita sendiri yang penderita, kita yang pasien itu bagaimana kita berpikir bahwa bagaimana bisa kita katakan ini dokter seperti apa?
Bapak Ibu saudara-saudara, kita sering mendengar malpraktik, tapi mungkin di antara kita belum pernah yang kena korbannya, kan begitu ya. Masih puji Tuhan kita selalu berhasil dalam saudara itu. Tapi hari ini kita melihat dengan mata kita sendiri, saudara kita mengalami hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kemarin kami sedikit cerita di Pondok Batu, laba diukur, kata laba diukur, laba diukur tidak seperti yang dipikirkan. Kalau tidak seperti yang kita harapkan, kita berharap begini-begini. Hosea berharap mengawini perempuan yang baik-baik, melahirkan anak yang baik-baik. Tapi Tuhan bilang, kawinilah perempuan yang sudah itu, lahirkanlah anak bagi dia, berikanlah nama anak bagi ini, Lorama. Tidak dikasihi. Lihat kamu menanggalkan lahir begini. Oh, kau punya anak dibuat namanya, enggak dikasihi. Tidak. Tapi inilah yang harus dilakukan oleh Hosea, supaya bangsa ini melihat seperti inilah keadaan bangsa ini. Sekalipun sudah dikasihi, sekalipun sudah diambil, diangkat dari lumpur dosa, dari persundahan, dijadikan keluarga yang berharga, keluarga Nabi, kan begitu ya, takut akan Tuhan. Tapi bangsa ini juga tidak mau datang kepadaku. Perempuan sundal itu kembali bersundal. Pasal 3 coba kita lihat sebentar. Hosea pasal 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ini Hosea lagi. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal itu dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan mempunyai dan menyukai kue kismis. Kue yang diberikan Tuhan kue apa? Hambar ya, mana dari surga itu. Dia lebih suka kue kismis bangsa ini. Lebih enak rasanya. Kadang-kadang kalau kita itu berserta Tuhan itu bersama dengan Tuhan, kita pikir nggak enak. Lebih enak bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang sama sekali tidak menceritakan tentang Tuhan, yang hanya menceritakan tentang kebesaran dunia ini, yang menceritakan hanya dengan kebolehan, dengan semua keinginan kita. Lebih seenak bergaul dengan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang selalu membicarakan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Lebih suka orang di luar sana dengan menceritakan segala kebolehan mereka, dengan segala kegiatan mereka. Mana kamu lebih suka bersama dengan anak-anak Tuhan berkumpul, menceritakan tentang pelayanan, menceritakan dengan apa, daripada menceritakan yang aneh-aneh, menceritakan suami orang, lalu kemudian ya macam-macam yang dilakukan. Mana lebih kamu suka? Bangsa ini lebih menyukai kue kismis itu. Bangsa ini lebih mau bersundal, artinya bersundal di sana, membelakangi Allah yang benar itu, tidak menghormati Allah yang benar itu, tidak menyembah kepada Allah yang benar itu. Bangsa ini pergi kepada berhala-berhala, pergi kepada baal-baal. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Sudah dikasihi? Sudah. Makanya pasal 11 ini mari kita lihat di kertas kita ya. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya. Bagaimana bangsa Israel diperbudak di Mesir? Selama 400 tahun mereka diperbudak, disuruh kerja paksa. Tanpa dibayar, tanpa dapat upah. Kalau mereka salah, mereka dihukum, diperbudak. Saya kalau berbicara tentang diperbudak, saya belajar dari ibu saya.
katanya kalau zaman Jepang itu, ketika bangsa kita diperbudak, kita nggak bisa suka-suka hati kita. Pakaian itu dari Godi katanya. Maka semua kami korengan, tahu korengan, kulisa. Kadang-kadang tangan ini udah kulisa, kaki ini juga, karena pakaian pun dari Godi, nggak ada baju. Iya. Kita disuruh untuk berladang, tapi hasil untuk mereka ketika penjajahan Jepang sakit. Maka ibu saya tahu benar seperti apa dia dijajah, dan tahu benar seperti apa enaknya merdeka ini. Kita kadang-kadang merasa tidak seperti dijajah. Iya. Bangsa ini diperbudak di Mesir selama 400 tahun, tapi dikeluarkan oleh Tuhan. Tuhan memanggil Musa, bawalah bangsaku itu keluar, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Dipanggil keluar dari perbudakan, tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bukan menyembah kepada berhala yang lain. Kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan, kita perlu dipanggil oleh Tuhan dari kuasa kegelapan, dari dosa itu diangkat oleh Tuhan, supaya kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menghormati Tuhan. Itu tujuan Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kalau saudara disampaikan Injil, keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Ketika saudara menyambutnya, menerimanya, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat saudara, berarti tidak ada juru selamat yang lain, tapi ada orang cari juru selamat yang lain. Kongsi dia katanya, kan aku mau bikin 3 di bataku katanya, mengulang-ulang. 3 aku bikin katanya. 1 Tuhan Yesus, 1 lagi minggu jamu, 1 lagi leluhurnya iblis, dukun, siar Akweda yang bersama dengan dia, yang ikut-ikutnya, ada yang mengikuti dia. Jadi kalau 3 dia kan semakin jago dia. Padahal Allah yang kita sembah itu jelas firman Tuhan bilang, Tuhan berfirman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kata Tuhan kan. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, firman Tuhan kepada mereka lewat Musa hambanya, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Akulah Tuhan Allahmu, gitu ya, yang membawa engkau keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya. Itu yang Tuhan katakan. Kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, jangan bersundal lagi, jangan berzina lagi, jangan menduakan Tuhan. Aku gak menduakan Tuhan kok, gak aku sembah lagi patung-patung, gak aku sembah lagi yang lain-lain, tapi duit sebabnya. Meninggikan uang berhalanya. Hari ini berhala modern. Apa handphone berhalanya? Handphone berhalanya. Maka gak lihat pagi, petang, sore, pagi, handphone nomor 1. Bangun pagi langsung handphone. Malam itu sebelum tidur handphone, tidur di situ bersama dengan handphonenya. Itu menjadikan handphone ini sudah menjadi berhala. Apa yang menjadi berhala? Keluarganya. Kalau keluarga yang mengundang, kalau keluarga yang perlu, koyak pun kantong itu nggak menjadi masalah. Ini dosa orang Batak ini. Begitu ya. Ya sorry lah. Iya. Untuk demi adat, demi keluarga besar, berhutang pun mereka mau, jual rumah pun mereka mau, jual harta pun mereka mau. Yang penting adat dijalankan. Ada uang, demi mengejar uang, nggak peduli lagi dengan suami, nggak peduli lagi dengan anak, nggak peduli lagi dengan keluarga, nggak jauh paling mengerikan
lagi dengan Tuhan. Uang apapun sudah dianggap halal semuanya. Uang haram pun payah katanya ya. Hah? Uang haram pun payah katanya. Apalagi uang halal. Jadi kalau payah uang haram itu bahkan bilang semuanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah menyatakan diri. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Yesus, aku mengakui bahwa Dia satu-satunya Tuhan dalam hidupku, aku seharusnya tidak akan bersudar lagi. Aku tidak berzina lagi. Aku tidak menduakan Dia lagi. Hatiku ini, mari kita gargari hati kita. Mari kita selidiki hati kita. Siapakah yang nomor satu dalam hidup kita ini? Tuhan Yesus kah? Atau uang? Atau jabatan? Atau pekerjaan? Apa yang nomor satu? Atau anak? Atau harta? Apa yang nomor satu dalam hati kita ini? Apakah kita benar-benar mau menyembah Tuhan? Aku mau memuliakan Tuhan, aku meninggikan nama Tuhan, aku mau mengutamakan ibadahku. Bangsa Israel dipanggil keluar dari kegelapan dan perbudakan itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku aku sudah percaya, tapi dia tidak beribadah kepada Tuhan, beribadah itu bukan di gereja ya. Aku beribadah kok tiap hari Minggu, aku beribadah kok, bukan. Tapi memiliki hubungan baik dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Hosea itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan katakan apa? Ambillah perempuan sundal itu, mengkawinlah dengan perempuan sundal itu, lahirkanlah anak bagi perempuan sundal pahit ini. Tapi dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Menjadi alat peraga itu bukan enak. Menjadi alat peraga itu merupakan satu hal yang sangat membuat kita itu wah. Iya. Apa yang harus dilakukan? Menjadi alat peraga, mempraktekkan bagaimana mengasihi orang lain. Sila bagi ukurta yang gak seperti yang kita harapkan. Mengasihi orang yang merusak hati kita, di mana kita sudah berbuat baik kepadanya tapi dia membalas dengan kejahatan. Kasih Allah itu begitu besar. Dia panggil Hosea untuk mempraktekkan kasih Allah itu. Bagaimana jahatnya perempuan sundal itu, sudah dikawini, sudah dikasihi, tapi dia meninggalkannya lagi, bersundal lagi dengan laki-laki lain. Makanya pasal 3 itu tadi dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintai perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak. Bayarkan Hosea. Kalau kita bapak-bapak punya istri dulunya yang tidak diharapkan perempuan sundal, tapi bagian udah diambil dari istri lalu kemudian dia bersundal lagi, bagaimana? Ceraikan langsung ya. Ya kan? Tidak cukup diceraikan dulu. Anak ini udah mencerai, sebelum diceraikan pijat dulu, begitu ya. Kan gitu. Kalau orang biasa pasti begitu, kok pijat dulu, baru kemudian bawa ke pengadilan ini perceraian karena perselingkuhan terjadi. Dulu udah angkat dari lumpur dosa, sekarang sudah menjadikan istriku baik-baik, tapi dia bersundal lagi. Pasti begitu yang akan dilakukan, kan begitu ya. Inilah kasih manusia yang teratas. Hari ini kita mengambil tema kasih Allah, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak besar, kasih tanpa syarat. Itulah kasih Allah. Tidak harus menunggu kita ini baik dulu, tidak harus menunggu kita ini kudus dulu.
Kalau satu kebutuhan dulu saya ini baik dulu, sempurna dulu, kurus dulu, baru dia memanggil saya menjadi anaknya, kemudian mempercayakan firman-Nya bagi saya tidak akan pernah diselamatkan. Kalau hidup saya hidup dalam dosa, di situ Tuhan memanggil saya. Dalam dosa, saya dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah dipanggil Tuhan menjadi anaknya dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tanpa syarat. Hosea itu, aku membelinya lagi dengan 15 sikal uang perak. Dibeli lagi, dibayar lagi. Sudah diambil orang berselingkuh dengan perempuan laki-laki lain, diambil lagi, bayar lagi. Kadang-kadang masih gratis, nggak mau ya, suruh bayar lagi. Bahkan dibayar lagi pun nggak mau. Ini suruh beli lagi, ku beli lagi. Inilah kasih Allah itu. Kita sudah berselingkuh, kita sudah kotor, tapi Tuhan masih mau memanggil kita. Tuhan masih mengasihi kita. Saya berpikir begini, inilah kasih Allah yang besar. Inilah kasih Allah yang Tuhan berikan sebenarnya kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara. Kasih yang tidak terbatas itu. Kenapa kita ini kalau tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita harapkan, seseorang itu sulit kali bagi kita untuk mengasihi orang itu? Iya toh? Iya kan? Iya. Saya begitu. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu tidak seperti itu. Saya bisa menerima legowo hati ini, seperti apapun orang itu. Tapi saya belajar. Kalau memang tidak seperti yang saya pikirkan, langsung gitu ya. Tapi Tuhan mengingatkan saya. Tuhan mengingatkan kita kali ini lewat hidup Hosea ini. Bagaimana Hosea ini tetap mengasihi. Bagaimana Tuhan juga tetap mengasihi bangsa ini. Karena ada nilai, ada tujuan daripada Tuhan atas bangsa ini menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi ini. Tuhan punya tujuan untuk kita, untuk menyelamatkan kita pribadi lepas berkati. Bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kasih itu diberikan kepada kita, kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas. Kecuali kalau saudara belum diselamatkan. Kalau saudara sudah diselamatkan, kalau saudara sudah menerima anugerah yang Tuhan berikan itu, pasti kasih kita ini adalah kasih Allah. Kasih Allah yang mengalir. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ayat 2 pasal 11. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Inilah hidup bangsa Israel. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapan. Tuhan memanggil mereka dari perbudakan, menuntut mereka di padang gurun. Tuhan mau berbicara kepada mereka, memanggil hamba-Nya. Apa yang akan disampaikan kepada bangsa itu? Sementara di bawah mereka ngapain? Mereka memberikan anting-anting mereka, gelang mereka, dan semuanya itu dilebur menjadi satu, dan mereka membuat patung tuangan lembu emas itu, dan mereka menyembahnya. Ini Tuhan. Lama kali kau datang ke desa Musa. Kita kadang-kadang juga sering, lama kali kita rasa Tuhan menanti, lama kali kita rasa menantikan Tuhan. Makanya banyak orang mencari yang lain. Lama kali Tuhan memberikan jodohku, maka aku lagi cari jodohku. Kan gitu ya. Hari ini nangis, bukan lagi air mata saja yang mengalir, tapi ingus pun nangis. Jadi ingus pun keluar, menahankan itu. Karena lama kali Tuhan bertindak. Saya pernah bicara langsung dengan seseorang. Habis kata Tuhan, gak ada yang sama aku, bukan? Iya.
Asli Bapak Ibu, 2 minggu kemudian, 2 minggu saja, ngeri hidup ini, ngeri. Saya kalau pikir-pikir kadang-kadang yang seperti itu biarkan los di situ lah gitu ya, nangis dia biarkan. Tapi kasih dari Allah mengalir di hatiku. Kasih dari itu. Saya belajar lewat Hosea. Tuhan berkata, semakin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapan. Kasih yang seperti itulah yang harusnya ada dalam diri anak-anak Tuhan. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak terbatas. Sudah lama diajari, sudah lama dilayani, tapi gak bertobat, bahkan berdosa. Biarkan di situ, tak bisa. Tapi Tuhan mengasihi. Tuhan memberikan kasih itu. Entah kecil atau kalian, entah masih bisa dan tidak bertobat, entah masih ada kemurahan Tuhan untuk dia. Itu yang ada. Ya. Sudah dikasihi Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sekalipun dia berdosa. Tapi kemudian bersudah lagi, entok kan gitu ya. Tapi Tuhan gak tok begitu. Tuhan mengingatkan ini. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tuhan mengangkat mereka seperti burung razawali itu, mengangkatnya. Ya. Tuhan mengangkat mereka ketika mereka jatuh. Ketika mereka dalam perjalanan bangsa Israel perjalanan daripada gurun itu, bagaimana Tuhan memimpin mereka. Tuhan memberikan mereka air, Tuhan memberikan mereka minum, Tuhan memberikan tiang awan untuk menaungi mereka, Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menghangatkan tubuh mereka. Tuhan menjaga perjalanan hidup mereka. Tapi mereka tetap bersungut-sungut, bahkan bersungut-sungut kepada Musa, bersungut-sungut kepada pemimpinnya. Kan kurang asal itu kan. Sudah dibawa keluar dari Mesir, sudah diangkat Musa itu tongkatnya, ayo bangsa Israel ini, barangkali kita bergerak, mari kita menyeberang, dan begitu sudah mereka lihat pertolongan Tuhan itu. Tapi mereka tetap menyalahkan Musa, pakai sama Musa. Ngapain kau bawa kami ke sini, membunuh kami cuma. Kalau di Mesir tadi kami mati, lebih baik ada bulan di sana. Di sini kalau kami mati, kan tetap salah pemimpinnya tadi ya. Inilah orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan tidak akan pernah menghormati pemimpinnya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Akulah yang menyertai mereka, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ada beberapa di sana yang mengangkat mereka, berjalan, mengajar, mengangkat dan juga menyembuhkan mereka. Tuhan sudah berbuat berbalas kasihan kepada kita. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, kepada saudara-saudara. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah menarik kita dari lubang kubur itu. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita. Inilah kasih Allah. Ayat 4 ini kalian. Aku menarik mereka dengan talinya setia, dengan ikatan kasih, dengan tali kesetiaan. Tuhan itu adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Dia setia untuk menyelamatkan kita, bahkan mati di kayu salib, mengutus anaknya yang tunggal, mati di kayu salib itu. Itulah kesetiaan Allah. Diutusnya anaknya yang tunggal, satu-satunya, untuk mati di kayu salib. Kesetiaan Allah itu sudah ditunjukkan bagi kita. Hanya tinggal kita melihat, mengimani kita dan tidak. Sekalipun manusia tidak setia, tapi dia adalah Allah yang setia. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Ada ikatan kasih. Kenapa kita punya ikatan kasih? Kita tidak punya hubungan saudara, tapi ada ikatan
saudara dan saya. Ikatan kasih di dalam Tuhan itu mempersatukan satu dengan yang lainnya. Ikatan kasih Allah dengan manusia. Manusia itulah ciptaan Tuhan, bekas tempahan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjalin ini rambut kita ini, bagaimana Dia menjalin semua tubuh kita ini, menempatkan mata kita pada tempatnya, menempatkan alis kita ini pada tempatnya, menempatkan telinga itu dan semuanya itu, menempatkan kaki kita, lengan kita dan semuanya sempurna. Tuhan punya ikatan kasih dengan kita. Gambaran Allah itu ada dalam diri kita, sehingga itulah Allah mengasihi kita dengan sempurna, dengan kasih yang tanpa bersyarat, rela berkorban. Bapak Ibu rela berkorban untuk anaknya. Rela nggak makan asal makan? Mau nggak makan asal lu makan? Hah? Iya. Nggak usah lu makan, yang penting anak itu dimakan. Inilah hati seorang ibu, hati seorang bapak. Allah rela berkorban, meninggalkan kemuliaannya datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk merefleksikan kasihnya kepada kita, supaya ketika itu dinyatakan kasih itu kepada kita, supaya mata kita terbuka melihat kasih Allah itu. Ini nggak benar-benar merem dalam matanya, nggak bisa melihat kasih Allah, padahal Allah sudah berkorban bagi kita. Allah sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Bagaimana praktiknya? Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Kuk, apa kuk? Beban. Kalau ada beban, apa saja di sini, apa duri ikan aja di sini pun susah kita makan ya. Ada beban dalam tulang rahang ini membuat kita kalau gini dalam bagaimana? Nggak bisa makan. Atau nggak bisa buka? Nggak bisa makan. Atau dia ganjal di sini. Tapi Tuhan katakan aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Membungkuk. Itu gambaran daripada anugerah kasih. Merunduk, membutuhkan tulang belakang yang kuat. Sama seperti seorang ibu yang memberi susu kepada anaknya. Ya maaf, kalau bayi seperti ini pasti ibu-ibunya akan begini ya, memberi susu kepada anaknya, memberi ASI kepada anaknya. Ini pegal, iya kan, ibu-ibu? Di sini juga pegal ya, pegal, pasti pegal. Ibu yang mengasihi, ibu yang benar-benar ibu. Karena ada juga ibu gak benar-benar ibu. Los itu orang kau yang bikin anak kau dapat susunya katanya. Ini gak ibu ini. Ada gitu ibu-ibu, mama-mama. Ini mama-mama cuma bukan ibu ini. Orang kau yang bikin aku punya anak katanya. Ada kayak gitu. Karena dia menikah pada masa usia dini. Lu tahu dia jadi seorang ibu. Dia sendiri aku dulu anak kakakmu itu yang besar itu gak mau masih asinya katanya, gak mau kasih susu katanya. Aku bilang sama bapak, ini saya bagi mama sama dia juga. Aku bilang sama bapak, kau yang bikin aku hamil, kau bikin aku punya anak. Ini masih anak-anak, memang dia umur 14 tahun atau berapa, ada 12 tahun menikah. Sementara yang satu sudah ya terpangkat kan begitu, karena cantik. Mama itu takut diambil orang, dia bilang dia masih muda. Suaminya masih minum botol. Nggak mau dia menyusui. Tapi kalau ibu yang menyusui itu dia tahu benar seperti apa benarnya, merunduk untuk memberi makan anaknya. Seperti itu kasih Allah kepada kita. Dia turun tahta dari surga ke dalam dunia ini, jadi manusia yang paling hina, ditolak, bukan hanya ditolak, dihina,
dan juga ditindas, dicaci, ditindas. Itulah kasih yang begitu dalam, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat. Itulah kasih Allah. Dan kalau kita percaya kepadanya, kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kasih itu juga akan mengalir dalam hidup kita. Kasih itu akan ada. Kasih dari surga mengalir di hati. Kasih dari surga mengalir di hati. Kasih dari Bapa, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa mengalir di hati, membuat damai di hidupku, membuat damai di hidup. Kalau kasih dari Bapa itu ada pada kita, kalau memang kita sudah percaya dan menerima kasihnya itu, kita juga bisa mengasihi orang lain sekalipun tidak seperti yang kita pikirkan. Amin. Sulit ya? Sulit? Hah? Belajar, ya, belajar. Kalau memang benar kasih Allah itu sudah ada pada kita, Dia menuntut. Ingat, Tuhan mati bagi saudara. Kasih itu Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita katakan, aku sudah memiliki kasih Allah, aku sudah memiliki kasih itu, aku sudah memiliki Allah, aku sudah percaya kepada Dia, aku sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara mengaku seperti itu? Kamu sudah percaya? Bapak Ibu sudah percaya? Sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kita kan gak banyak tengok satu-satu mukanya. Sudah percaya? Percayakah? Kasih Allah yang membuat saudara percaya. Kasih Allah seharusnya mengalir dalam hidup kita. Kasih Allah itu bukan hanya kasih, bukan sekedar kata-kata, tapi kasih itu nyata dalam perbuatan. Saya berharap ini bukan hanya kata lagu. Kasih Allah yang sudah dicurahkan kepada kita mengalir dalam hidup kita. Itu makanya kita tetap mengasihi orang lain. Kenapa saya tidak membiarkan orang yang sudah memberontak kepada Tuhan, biarkan dia hidup dengan dosanya itu. Tapi ada banyak sih orang-orang yang mengecewakan Tuhan dan juga mengecewakan hati saya. Tapi masih sempat saya menelpon, masih sempat saya mengunjungi. Mana tahu masih ada anugerah Tuhan untuk dia. Inilah hati seorang Bapa. Hati Bapa supaya setiap orang diselamatkan. Hati Bapa kepada kita supaya kita diselamatkan, supaya kita juga memiliki kasih seperti kasih yang Dia berikan itu, sekalipun tidak seperti yang kita pikirkan. Hosea sebagai gambaran bagaimana dia mengasihi perempuan Sundal itu, bagaimana dia membeli kembali perempuan Sundal itu untuk dicintai. Kita juga seperti itu. Kadang-kadang banyak orang tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi mari, oleh karena kasih Allah sudah menebus kita, oleh karena kasih Allah sudah mengasihi kita, ini dasarnya. Tapi kalau saudara belum memiliki kasih Allah itu, saudara tidak akan bisa menerima orang lain sebagaimana orang itu adanya. Enggak payah toh untuk melihat itu. Tapi kalau memang benar kasih Allah sudah dalam diri kita, kita bisa mengasihi orang lain. Iya, ini bukan gampang, tapi kasih itulah yang akan terus mengalir dalam hidup kita. Kasih itulah yang terus akan bersuara dalam telinga kita. Kasih itulah, karena engkau sudah diampuni, maka ampunilah orang lain yang bersalah kepadamu. Karena engkau sudah dikasihi, maka kasihilah orang-orang yang tidak seperti yang kau harapkan. Karena Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya, maka saya harus mengasihi. Itu dasarnya. Tapi kalau dasarnya itu belum ada, tidak akan bisa kita lakukan apapun selain daripada keluar perkataan-perkataan yang kotor. Itu yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara merenungkan firman Tuhan ini.
Tuhan Allah mengasihi kita dengan kasih setia-Nya. Maka dengan kasih setia Tuhan kita mengasihi orang lain. Allah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita juga harus mengasihi orang lain tanpa syarat, tanpa menuntut orang itu. Dia kan sudah rajin ke gereja, dia kan sudah pemimpin, dia sudah sering memuji Tuhan di gereja itu, sudah bersaksi. Kenapa begitu dia? Saudara, kalau saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, saudara tidak akan menuntut, melainkan mendoakan orang itu, supaya orang itu pun bertobat, menyadari akan kesalahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini untuk mendengarkan firman. Kami boleh belajar bagaimana Engkau Allah yang memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak terbatas. Tuhan, terima kasih kalau kami percaya kepada-Mu, kalau kami percaya dan menerima Engkau, mengakui Engkau, menerima Engkau dalam hidup kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu akan mengalir dan mengalir, dan kami bisa juga mengalirkannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Setiap kami ya Tuhan yang hari ini belum menerima kasih, anugerahkanlah kepada mereka, supaya mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi sekali lagi, kasih Allah tak terduga.